Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Khair dengan NIM 0503222209. Saya di sini akan menjelaskan materi dan juga skema tentang pembiayaan God in proses salam. Baik, langsung saja kita lihat dan simak videonya. Pengertian akad salam. Akad salam adalah jenis akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sementara barang yang dibeli akan diserahkan di kemudian hari. Dalam istilah sederhana, pembeli membayar terlebih dahulu untuk barang yang akan diserahkan di masa mendatang. Biasanya, akad salam digunakan dalam perdagangan komoditas dan produk pertanian. Tujuan utama dari akad salam adalah untuk memungkinkan produsen mendapatkan dana awal yang diperlukan untuk produksi. Namun, agar lebih sesuai syariah, barang yang dibeli harus spesifik, kualitas dan kuantitas pun harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika barang tidak sesuai atau tidak dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati, penjual harus mengembalikan pembayaran atau memberikan kompensasi yang adil kepada pembeli. Prinsip akad salam. Akad salam diatur oleh beberapa ketentuan syariah yang ketat untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. Selain pembayaran harus dilakukan penuh di muka, penjual juga harus menjamin pengiriman barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Berikut prinsip-prinsip lain yang mendasari kontrak alam. 1. Larangan riba atau bunga. Prinsip utama yang mengatur akad salam adalah larangan riba atau bunga. Dalam Islam, riba dianggap sebagai dosa besar. Akad salam mematuhi prinsip ini dengan memungkinkan pembayaran penuh di awal tanpa adanya tambahan biaya atau bunga. Hal ini menjadikan akad salam sebagai instrumen keuangan yang halal dalam Islam. 2. Keadilan. Keadilan merupakan prinsip penting dalam akad salam. Pembayaran penuh di awal memastikan bahwa pembeli dan penjual memperoleh hak dan kewajiban yang adil dalam transaksi. Dengan begitu, risiko ketidakadilan dalam transaksi ekonomi pun dapat lebih dihindari. 3. Pembayaran penuh di awal. Salah satu fitur penting dari akad salam adalah pembayaran penuh di awal. Ini berarti bahwa pembeli harus membayar seluruh harga barang sebelum menerima barang tersebut. Tujuan pembayaran penuh di awal ini agar sesuai dengan prinsip keadilan dan menghindari riba. 4. Adanya kepastian. Dalam akad salam, perjanjian harus jelas dan pasti. Penjual harus menyebutkan dengan jelas deskripsi dan spesifikasi barang atau jasa yang akan diserahkan. Tujuannya agar terhindar dari adanya keraguan atau ketidakpastian dalam transaksi. 5. Kepemilikan barang. Kepemilikan barang atau jasa harus berpindah secara sah dalam akad salam. Setelah pembayaran dilakukan, barang tersebut menjadi milik pembeli meskipun pengiriman akan dilakukan pada masa yang akan datang. Rukun dan ketentuan akad salam. Agar akad salam sah menurut syariah, terdapat beberapa rukun dan ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama, maknawi atau inti akad. Inti dari akad salam adalah kesepakatan antara dua pihak, yaitu pembeli Muslim dan penjual Muslim ilahi. Untuk melakukan transaksi jual beli, pembayaran penuh di awal adalah syarat mutlak, dan penyerahan barang atau jasa dilakukan pada masa yang akan datang sesuai perjanjian. 2. Pihak-pihak yang berakad atau Muslim dan Muslim ilahi. Berikut ini pihak-pihak yang termasuk rukun akad Islam. Muslim pembeli, pihak yang membeli barang atau jasa melalui akad salam dan melakukan pembayaran penuh di awal. Muslim ilahi atau penjual, pihak yang menjual barang atau jasa melalui akad salam dan bertanggung jawab untuk mengirimkan barang atau jasa sesuai perjanjian. 3. Deskripsi dan spesifikasi barang atau jasa. Deskripsi yang jelas dan spesifikasi yang tepat sangat penting agar tidak ada kebingungan atau ketidakpastian dalam transaksi. Ini mencakup ukuran, jumlah, wujud, dan karakteristik lain yang relevan. 4. Harga dan pembayaran harga barang.
atau jasa harus ditentukan dengan jelas dan pembayaran penuh harus dilakukan oleh muslim pada saat perjanjian dibuat. Hal ini bertujuan untuk menghindari unsur riba dalam transaksi. 5. Penyerahan barang atau jasa. Penyerahan barang atau jasa yang dibeli harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Penjual harus memastikan bahwa barang atau jasa tersebut diserahkan tepat waktu dan sesuai deskripsi yang telah disepakati. Syarat-syarat akad salam. Agar transaksi akad salam dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. 1. Pembayaran penuh harus dilakukan saat perjanjian jual beli akad salam dibuat. Yang kedua, penjual harus memiliki barang atau jasa yang akan diserahkan pada masa yang akan datang. Tidak boleh dalam bentuk utang kepada pihak ketiga. 3. Pengiriman barang atau jasa harus dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. 4. Semua detail mengenai barang atau jasa harus dijelaskan secara rinci dalam perjanjian untuk menghindari kesalahpahaman. 5. Alamat pengiriman harus ditentukan dalam perjanjian untuk memastikan bahwa barang atau jasa dapat diterima oleh pembeli dengan mudah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan skema God and Process salam. Yang pertama, negosiasi dan persyaratan. Nasabah atau pelanggan mendiskusikan kebutuhan furnitur dengan desain khusus bersama bank syariah. Kemudian, yang kedua, wa'ad beli. Nasabah memberikan komitmen atau janji untuk membeli furnitur tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, pesan dan bayar ke produsen. Bank syariah melakukan akad salam dengan produsen untuk memesan furnitur sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah. Bank membayar kepada produsen di awal sebagai pembayaran penuh. Kemudian, 4. Penandatanganan akad jual beli. Setelah barang jadi, bank syariah dan nasabah menandatangani akad bai atau jual beli di mana bank menjual furnitur tersebut kepada nasabah dengan harga tertentu yang dapat dicicil atau ditangguhkan pembayarannya. 5. Form wakalah ke produsen. Bank syariah mengeluarkan surat kuasa atau wakalah kepada produsen untuk menyerahkan furnitur tersebut langsung kepada nasabah atau melalui bank. 6. Penyerahan furnitur. Produsen menyerahkan furnitur kepada nasabah baik langsung atau melalui bank syariah. 7. Pembayaran cicilan atau tangguh. Nasabah melakukan pembayaran cicilan atau pembayaran yang ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad jual beli. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dan menyimak penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.